Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini seperti biasa kita akan update lagi token-token Metaverse ya. Tepatnya karena pada hari ini setelah FOMC, kita pengen lihat apa yang terjadi dengan token-token Metaverse. Dan tentunya pada hari ini kita akan update-nya ke technical analysisnya. Buat lo yang penasaran secara fundamentalnya, boleh cari satu persatu di review playlist crypto kita ya. Jadi kita langsung masuk saja ke videonya. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai token-token Metaverse, terutama setelah FOMC. Apa yang terjadi? Apakah mereka dump juga, lebih parah atau lebih baik? Kita akan lihat di video ini ya. Dan tentunya pada video pada hari ini ya, update Metaverse ini lebih ke technical analysis, begitu ya. Dan kita bisa lihat market cap dia sekarang di 22,8 miliar US dollars. Nggak terlalu banyak berubah lah daripada sebelumnya. Ada penurunan, tapi nggak terlalu ekstrim lah gitu kesannya ya. Dan trading volumenya dalam 24 jam terakhir itu 4,7 miliar. Dan itu peningkatan nyaris 30% dalam 24 jam terakhir. Jadi sepertinya lumayan banyak volumenya ya. Dan kita bisa lihat seperti biasa kita akan update token-token yang pernah kita bahas sebelumnya, tetapi ada beberapa yang diganti ya. Really dan Racha tergeserkan oleh Solis dan Engine. Karena kenapa? Banyak yang request dua koin ini. Jadi ya kita ikutin sesuai dengan mau kalian gitu. Kalian mau apa yang dibahas. Tetapi ya baik lagi, kalian caranya gimana? Ya tinggal kalian komen di bawah. Dan pastikan komennya ya koin Metaverse ya, jangan koin yang lain. Karena kalau koin yang lain masuknya ke DCWT biasa ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke technical analisisnya. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan bahas Decentraland atau Mana. Kita bisa lihat bahwa supportnya dengan sangat jelas adalah MA200 di daily ya. Jadi kemarin waktu dia terpukul oleh MA20 lagi-lagi terpukul di sini ya pada tanggal 17 Januari, dia langsung kapitulasi. Ya, bersama-sama Bitcoin juga kapitulasinya ya. Dia kapitulasi dan dia ketahan oleh MA200. Dia nge-wick di sini ya. Good newsnya apa? Setelah itu dia mulai pelan-pelan naik ya, pelan-pelan naik. Dan kemarin setelah FOMC emang ada sih, bukan kemarin lebih tepatnya ya, tadi subuh lah ya, tadi subuh. Itu tentunya ada wick ya. Ya, tapi not that bad dibandingkan dengan beberapa aset lain. Jadi overall kalau kita lihat untuk Decentraland nggak separah beberapa aset lain ya. Dia cenderung masih bisa mempertahankan MA200-nya. Which is good ya. Tapi jauh dari selesai PR-nya. Karena kita bisa lihat terakhir dia kena MA20 itu langsung ditampar dengan luar biasa besar ya. KO langsung ke bawah sini. Jadi dalam beberapa hari ke depan atau mungkin seminggu ke depan kita lihat nih. Apakah dia bisa menahan MA20 atau tidak. Dan buy limitnya ya dengan kalian bisa lihat sangat jelas sekali ya. Ya buy limitnya masih di MA200. Tapi pastikan diupdate ya, jangan MA200 di sini. MA200 paling baru ya, yaitu di 1,93 dolar gitu. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, dia sudah tembus MA20 ya kemarin. Jadi andaikan sampai MA200 tertembus ya, atau lebih tepatnya bukan tembus, close di bawah MA200, harapan kita selanjutnya adalah di MA50 di weekly, yaitu di 1 dolar lebih 51 sen ya. Jadi kurang lebih untuk Decentraland kurang lebih seperti itu ya, quite simple. Kalian bisa pasang buy limit di MA200 di daily, atau bisa juga di MA50 di weekly gitu. Dan tentunya mau tidak mau, Mana masih terus tergantung juga dengan BTC. Ya, apabila BTC mulai menemukan volume, mulai rally lagi, bisa sampai ke atas 40 ribuan, ya chance untuk Mana untuk menembus MA20 di daily semakin besar. Gitu. Jadi for now untuk Decentraland seperti itu. Oke, dan selanjutnya Sandbox. Nah, Sandbox bisa dibilang cukup mirip dengan Mana, tapi perbedaannya adalah di Sandbox itu bahkan nggak sampai kena MA200 ya. Kalau di Mana kan kena nih ya, dia retest MA200. Kalau di Sandbox dia bahkan belum sampai kena sama sekali. Tetapi overall dalam beberapa hari terakhir ini pergerakannya mirip ya, pergerakannya mirip. Volume rendah tapi minimal nggak breakdown lagi gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang Sandbox pun secara TA-nya sangat mirip sekarang dengan Mana ya. Ya berarti di MA200 ya si supportnya. Jadi untuk kalian yang ingin tambah posisi di Sandbox kalian, boleh saja pertimbangkan untuk pasang di 2 dolar lebih 49 atau kalau mau lebih gampang 2,5 dolar gitu.
Andaikan sampai tembus, kita bisa lihat di weekly-nya, dia sebenarnya masih cukup jauh dengan MA50 gitu. Dan sayangnya ya minggu lalu atau lebih tepatnya ya beberapa hari lalu ke belakang ya setelah dia close weekly, dia close di bawah dari MA20. Dan kita bisa lihat juga dia sudah retest 20 tetapi di reject. Jadi ya sekarang bisa dibilang main supportnya adalah di sini, MA200. Kalau sampai 200 ketembus ya atau lebih tepatnya bukan cuma tembus tapi breakdown ya, dia close daily di bawah 200, ya next stop ada di weekly MA50 yaitu di $1 lebih 60 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sandbox ya. Dan gua harap waktu lagi ngepam di sini ya, ini terutama keluar di sini dan di sini kalian sudah ada yang take profits ya, karena balik lagi taking profits is never wrong ya. Yang salah itu adalah terus-terusan maksa berpikir bahwa akan ke satu harga yang tidak masuk akal gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sandbox. Dan for now ya main supportnya ini 200 ya. Jadi gue ulangin, buy limit bisa di MA 200 atau bisa juga pasang di MA 50 di weekly. Oke, dan selanjutnya Axie Infinity ya. TA-nya not looking good ya, TA-nya not looking good. Nah, mungkin ada yang nanya ke gue, Bang, buat apa kita charting altcoins? Katanya kan semua ngikutin BTC, ya berarti kan kalau jatuh ngapain kita charting? Berbeda, ya kita lihat nih, ini contoh yang paling jelas. Sama-sama jatuh, tetapi yang satu ketahan support, yang satu udah nembus. Jadinya apa? Free fall, ya. Nah, itu yang sering kali terjadi. Jadi tentunya altcoins yang secara supportnya masih lebih bertahan akan lebih baik saat jatuhnya dibandingkan dengan altcoins yang udah nggak punya support. Gitu. Contoh seperti Cardano. Dia tembus berbagai macam support, akhirnya sangat sulit untuk naik lagi. Dibandingkan dengan ya contohnya apa? Atom, lalu FTM, dan lain-lain. Di mana dia jatuh, tapi masih ada support. Gitu. Jadi ini pentingnya kita charting altcoins, termasuk token-token metaverse. Ya. Jadi for now, Axie is looking quite bad. Ya. Karena walaupun weekly kemarin close di atas 50, dengan jelas sekarang dia sepertinya ke-reject oleh MA50 di sini. Ya. Jadi ini permasalahan yang cukup bikin deg-degan nih untuk Axie ya. Apakah dalam 3 hari lebih 16 jam lagi dia bisa close di atas MA50? Karena masih ada kesempatan tentunya ya. Tapi kalau dia sudah mulai close di bawah 50 di weekly-nya, bisa bahaya. Ya, sama seperti di sini nih. Dia sudah mulai close di bawah, mulai ada retest tapi gagal lagi ya. Jadi tembus, retest, breakdown lagi. Nah, itu yang gue takutkan bisa terjadi juga di sini ya. Andaikan nih dia close weekly seperti di sini ya, di bawah MA50, lalu dia retest lagi ke atas dan di reject, ya siap-siap turunnya bisa sampai lumayan dalam ya. Next stop mungkin di daerah sini di sekitar $37. Itu dari mana? Itu struktur di sini ya. Sebelumnya pernah ada support di sini. Walaupun hanya ada single point aja sih, yang nggak terlalu kuat, tapi ya semoga aja bisa ketahan di situ. Andaikan dia sampai close di bawah dari MA50. Kalau sampai dia tembus, next di sini di 17, ya nggak 17, sorry, di sekitar 18 sampai $19 gitu. Jadi siap-siap ya, Axie ini dalam masa-masa yang cukup kritis. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solis ya. Kita bisa lihat bahwa Solis not bad kemarin. Dia walaupun ketarik oleh BTC juga ya, sama-sama dengan aset lain juga ketarik, tetapi minimal dia nggak sampai ke titik sini ya. Dia rebound dulu sebelum kena di sini, which is good. Tetapi dengan sangat jelas juga kita bisa lihat di 4 hourly chart ya, yang menjadi resisten utama bagi Solis adalah MA50. Jadi mirip-mirip seperti BTC sekarang ya kondisinya, walaupun lebih parah BTC sih secara turunnya ya. Tapi kondisinya mirip-mirip. Jadi tentunya yang menjadi PR besar dari Solis adalah apakah dia bisa menembus MA50 atau tidak gitu. Dan kalau kalian lihat juga, Solis ini adalah satu aset yang masih cukup baru. Gitu ya. Jadi baik lagi, aset yang masih cukup baru, resikonya akan lebih tinggi. Kenapa? Yang pertama adalah data. Data dia belum terlalu panjang. Kita pindah ke daily, data dia masih sangat pendek. Kita pindah ke weekly, bahkan Bollinger Band aja belum keluar. Gitu. Jadi ya resikonya di situ ya, aset-aset yang baru. Walaupun fundamentalnya bagus gitu. Jadi walaupun fundamentalnya mungkin Solis oke, tetapi nggak berarti teknikalnya jadi nggak lebih risky gitu ya. A lot better dibandingin meme coins ya, a lot better, tetapi ya nggak berarti dia nggak ada resiko ya. Dan sekaligus juga dari itu dia tentunya koin yang masih kecil secara market cap ya, otomatis itu resiko juga ya. Karena kenapa? Seperti gue sudah bilang beribu-ribu kali ya, market cap lebih kecil akan lebih volatile. Lebih volatile berarti kemungkinan untuk naik dan turun lebih besar gitu. Jadi ya otomatis lebih beresiko gitu ya.
Jadi for Solis, gue ulangin lagi, PR terbesar dia adalah menembus MA50 di 4 hourly chart. Andaikan dia bisa menembus di sini ya, dan menjadikan dia sebagai support, nah itu boleh dipertimbangkan untuk menjadi buying position kalian, gitu ya. Jadi andaikan dia bisa tembus 50, dia retest lagi, nah itu bisa menjadi salah satu buy limit kalian, ya. Dan for now, technically speaking, di 4 hourly chart, dia sudah mulai membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Tapi baik lagi, ini masih 4 hourly chart. Di daily-nya, masih tentunya masih jauh dari high sebelumnya ya. Tetapi minimal kalau kita lihat di sini, dia membuat apa? Higher low, nggak lebih rendah daripada di sini. Ya. Nah, andaikan sampai jebol ke bawah, safety net-nya di mana? Ya, safety net-nya di sini ya. Di mana ini adalah satu support struktur gitu. Diandaikan sampai jebol, dia kepukul 50, tembus 20 dan tembus lagi sini, ya ada kemungkinan bisa sampai ke $1 lebih 87 sen. Itu dia alasannya kenapa makanya gue selalu sarankan daripada lu all in di satu titik, mendingan lu averaging di beberapa harga, jadi nggak stres ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solis. Oke, selanjutnya kita masuk ke Engine. Kita bisa lihat bahwa Engine setelah tanggal 20 dia close di bawah MA200, dia langsung kapitulasi lagi. Tentunya kapitulasi ini disponsori oleh Bitcoin yang kebetulan kapitulasi juga di tanggal-tanggal segini ya. Jadi ya engine is not looking too good secara TA-nya ya. Dan apa namanya, terakhir kali dia kena MA20, basically ini bukan cuma digampar tapi dia di smackdown ya. Kesannya dia seperti di German suplex ya. Buat kalian yang belum tahu, coba iseng aja lihat di Google ya, apa itu German suplex ya. Itu basically move ini ya, gulat ya. Parah lah pokoknya. Jadi intinya sekarang dia ketahan oleh apa? Dia ketahan oleh struktur di sini ya. Cukup rapi lucunya ya, cukup rapi. Jadi setelah dia kapitulasi, literally cuma nge-wake dan balik lagi ke daerah sini ya. Tetapi dengan volume seperti ini dan sentimen market seperti ini, ya ada kemungkinan bisa lanjut tembus. Apalagi kalau dia nggak menemukan momentum di sini dan mulai minimal ada fight ya, ada berusaha untuk fight ke atas ya. Kalau dia masih terus di sini ya siap-siap aja 20 semakin mendekat dan digampar lagi ke bawah. Kalau sampai ini tembus, kemana lagi selanjutnya? Targetnya adalah di daerah sini ya. Struktur lagi, yaitu di tepatnya di sekitar $1 lebih 19. Jadi gini deh, PR-nya for now untuk engine ya. Kalau bisa di apa namanya dalam beberapa hari ini jangan sampai close di bawah $1 lebih 50 sen. Kalau dia bisa bertahan di atas itu, that's not bad ya. Sorry, di $1 lebih 51 sen ya. Kalau bisa bertahan di daerah situ, not that bad. Tapi kalau dia mulai tembus, close-nya terus di bawah situ, siap-siap. Ya, siap-siap ada kemungkinan bisa kapitulasi lagi ke daerah sini ya. Dan ya kalau mau diperpanjang lagi, kalau tembus daerah sini ya masih ada di sini juga sih. Cuman ya kalau bisa jangan sampai gitu. Ya karena kalau kita lihat sekarang RSI-nya sebenarnya udah overbought banget di daily-nya ya. Harapan kita di situ. RSI-nya sudah overbought. Moga-moga Bitcoin mulai rally, maka engine bisa bertahan ya, bisa bertahan dan mulai minimal retest lagi 20 tanpa ditampar seperti ini ya. Jadi kurang lebih untuk engine seperti itu. Di weekly-nya kita bisa lihat ya, dia satu minggu saja langsung ngehajar 20 dan 50, dua-duanya langsung ketebas ya. Not looking good ya, not looking good. Jadi kurang lebih seperti itu untuk engine. Oke, dan selanjutnya Alice. Kita bisa lihat bahwa Alice pun sama-sama muntah darah ya. Dia muntah darah setelah, bahkan di sini lebih hebatnya lagi, dia nggak kena 20 aja langsung ya hancur gitu ya. Jadi kalau gue lihat sekarang dia sepertinya targetnya ya bisa bilang terhentikan di daerah sini ya, walaupun nggak rapih nih berhentinya. Di sini kita bisa lihat banyak price action yang choppy di sini kan ya. Jadi ya kemungkinan dia ketahan di daerah situ. Tetapi apakah cukup kuat? I don't know ya. Walaupun RSI-nya sudah overbought sekali dalam beberapa hari terakhir terus di bawah dari 30 ya. Tapi balik lagi ya, ada kemungkinan bisa kayak gini nih. Dia sedikit rally, 20 mukul lagi lebih dalam. Nah, itu yang menyeramkan. Ya, makanya kenapa gue bilang carilah konfirmasi dulu, jangan main, oh udah naik, udah hijau beli. Aduh, jangan kayak gitu ya. Carilah dulu konfirmasi. Next stop, andaikan sampai ini tembus juga daerah sini, ya siap-siap ada kemungkinan bisa di daerah sini ya selanjutnya. Di sekitar $4 lebih 38 sen gitu ya. Jadi ya bisa dibilang Metaverse coin ya kecuali Mana dan Sandbox itu rata-rata bonyok.
rata-rata bonyok ya. Dan makanya kenapa gue bilang Mana dan Sandbox ini adalah blue chip-nya dari Metaverse. Axie, it is blue chip, tetapi menurut gue mereka tuh terlalu mereka tuh bisa dibilang awalnya tuh bukan Metaverse, Axie ya. Axie itu awalnya lebih ke play to earn. Lalu dia pelan-pelan mau masuk juga ke Metaverse. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, yang lebih masuknya ke blue chip itu adalah Sandbox dan Mana gitu. Jadi ya kita bisa lihat lah. Yang lumayan bertahan itu Mana dan Sandbox. Yang lain rata-rata ya muntaber gitu ya. Jadi ya baik lagi, itu berhubungan dengan apa? Yang lain tentunya kecuali Axie ya. Kecuali Axie, itu yang lain cenderung market cap-nya kecil ya. Alice, Engine, SLC cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Sandbox dan Mana. Otomatis seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, semakin kecil market cap dari satu project akan inherently lebih volatile dan lebih beresiko ya. Jadi kalau untung gede, kalau rugi bisa rugi gede gitu ya. Makanya kenapa gue bilang untuk token-token yang masih market cap kecil ya, gue sarankan untuk jangan terlalu besar walaupun fundamentalnya bagus misalkan ya. Lu setuju misalnya lu setuju fundamentalnya bagus, lu suka dengan projectnya, tapi si market capnya kecil, baik lagi jangan terlalu besar lu masuknya. Kesannya 70% lu di aset-aset yang market capnya masih kecil. Ya itu beresiko begitu. Makanya kenapa bahkan sampai Rili pun gue bilang ya kalau lu mau ambil launchpad gitu. Tapi setelah itu kan ternyata ada yang nungguin lilin. Walaupun ujung-ujung tetap untung sih nungguin lilin waktu itu di Lili. Tapi ya baik lagi, setelah itu resikonya berbeda gitu. Karena gini, kalau lo ikutan launchpad sampai sekarang Lili pun lo masih untung 5 kali gitu. Tapi kalau udah coba-coba beli sendiri gitu ya, nunggu lilin dan lain-lain, terus nggak TP juga waktu sampai di pucuk, ya susah juga gitu ya. Jadi ya sekali lagi gue ingatkan, semakin kecil market cap dari satu aset ya dia akan inherently lebih beresiko maupun fundamentalnya bagus ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita lihat, tentunya token-token Metaverse nggak anti-dump ya. Tentunya setelah BTC dump, dia ikutan ketarik. Dan rata-rata juga tetap kena efek FOMC, walaupun lebih mending dibandingkan beberapa token dan crypto project lain gitu ya. Which is quite good. Tetapi nggak semua. Ya, yang paling tahan itu adalah Mana dan Sandbox. Seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, dua ini adalah blue chips-nya lah gitu kesannya. Ya, kalau mau disamakan seperti BTC ETH-nya Metaverse lah gitu, yang paling not that bad secara ya project udah jelas dan juga secara market cap juga nggak kecil gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan ya semoga saja support dari semua project itu bisa ketahan, terutama untuk Mana dan Sandbox di MA200 dua-duanya. Kalau bisa tahan di situ, that's good. Dan tentunya kita harus didoakan adalah ya BTC ya. Kalau BTC mulai ready lagi, tentunya token-token Metaverse pun akan mulai recovery ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk hari ini. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies ya. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, cara staking dan hal-hal mendasar lain, di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang berencana untuk buat akun Bybit atau Huobi, bisa klik di bawah ada link referral kita yang tentunya akan membantu sekali untuk channel Toshi Crypto Indonesia. Ya, dan join juga Telegram group kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies in general secara dua arah ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon and see you on the next video.